pengutus. Di situ Yesus mengklaim bahwa dirinya utusan sekaligus dari pengutus. Makanya tidak salah ketika aku tadi membawakan ayat di dalam Yohanes 8 ayat 24 bahwasanya siapa dia di situ, yaitu Yesus Kristus yang adalah Bapa. Sabar dulu. Saya terima. Bentar dulu masih banyak. Supaya kamu jangan nanya siapa Bapak, sementara kamu nggak tahu apa itu Bapak di dalam Bible. Nah, ketika dia membawa ayat ini, aku tidak dapat gini, bro. Kayak kamu contoh dulu ini aku kasih samamu biar paham kamu. Kamu sekarang sedang berbicara. Nah, kamu sedang memikirkan sesuatu contoh. Kamu bilang gini, besok aku pergi berlibur ke Jakarta, contoh ya. Nah, yang mikirkan lebih dulu itu adalah akal kamu. Besok yang pergi itu, yang melakukan itu adalah tubuh kamu, daging kamu yang melaksanakan, yang pergi, yang memerintahkan tubuh kamu itu adalah akal kamu, ngerti ya? Demikian dengan Yesus Kristus ketika dia berkata, aku tidak dapat, di situ dia datang dalam konteks daging, tubuh. Sehingga dia berkata, dia yang telah mengutus aku, siapa dia? Berbicara roh ilahi Yesus Kristus yang terdiri, yang memerintahkan tubuh. Oke. Ketika saya berpikir, oh saya mau ke Jakarta besok, siapa? Jadi kemakan sendiri, blunder sendiri kamu di sini. Lanjut lagi. Perbaiki dulu. Kamu menyamakan bahwa makhluk itu sama dengan Tuhan. Yesus itu bukan ciptaan, ngerti, sumber dari segala sesuatu. Kalau sumber dari segala sesuatu, apapun itu ada dalam dirinya. Mengapa kau membatasi Tuhan? Jawab itu. Terus kita kalau Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia waktu dia di kayu salib itu minta tolong? Gimana? Bilang tolong mana? Eli, kenapa lama sekali? Itu maksudnya apa itu? Apa? Jangan fitnah, bro. Itu gak begitu ayatnya. Jangan fitnah begitu lah. Tolong. Ya terus jelaskan ayatnya di situ di Galatia 3:13. Sebab tahu, ada. Enggak. Ya, oke, aku nanya sama kamu, Guru. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung ke di mana, di kayu apa itu? Kayu apa? Coba. Oke. Kamu tahu sebab ada tertulis. Kutip kalimatnya di situ, sebab ada tertulis. Kamu tahu tertulisnya di mana? Oh, untuk menebus kutuk kan? Enggak, yang aku nanya sekarang samamu. Carilah kalimat sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu. Galatia 3:13. Pernah baca enggak sih ya? Ayat yang dibawa oleh Islam hanya membawa ayat 13, kemudian ayat 11 dan 12-nya takut untuk. Iya kan, itu coba bacakan saya. Coba baca seluruhnya. Baca dia pintar. Ayat 11 dan 12 sebelum loncat di ayat 13 kamu harus baca. Dan ketika kamu bernarasi sebab ada tertulis, ingat kalimat tanda kutip. Oke, saya bacakan ya, jangan nanti saya bacakan. Nanti saya bacakan baru kau kabur lagi. Saya lagi saran bisa bacakan ya. Apa yang baca? Oke, kita ini aja ya, Kas. Jangan tap layar, blokir aja. Tap layar. Galatia. Coba bacalah Saranda. Kenapa kau tidak mau baca itu? Coba berpikirlah secara logika, pakai akal, baca dengan pakai akal. Kalau kamu baca pakai doktrin, nggak bisa. Kristus telah menebus kita. Kristus itu coba. Kapan aku bilang bahwa aku sedang membawa doktrin samamu? Ya, coba. Kristus itu siapa Kristus? Kristus adalah Sang Kristus, Hamasia. Kalau di dalam Yesus, Arab itu Alma. Sabar dulu. Kristus itu Yesus kan? Sang Kristus. Macet. Enggak begitu. Ada juga Kristus yang lain. Arti Kristus kamu harus tahu. Enggak, di mana ada Kristus lain? Oke, saya bacakan ya. Kristus itu yang diurapi. Di dalam Yesus Kristus. Oke. Yesus diurapi enggak? Dia Sang Kristus, Sang Pengurapi. Makanya aku bilang sama kamu tadi. Sabar dulu, apa yang aku bilang sama kamu tadi?
dia datang dalam konteks manusia. Dia turut Oke, mengambil. oke, Sabar saya dulu. bacakan ya. Saya bacakan ya. Mute dulu kamu. Gak bisa dia dengar. Dia yang bertanya, dia sendiri yang iya. Kayak mana kita mau menjawab? Dari tadi kita membacakan kok. Gimana sih? Tadi minta dibacakan. Sarenda, ngomongnya jangan terlalu cepat, entar gigimu ketemu soal. Udah aku bilang sama mu bang, gigiku ini tuh semua itu salah parkir. Sarenda, saya bacakan Sarenda. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Masa pertanyaan yang dari dulu sejak dahulu kala sampai sekarang itu terus yang ditanya. Sarenda. Sarenda. Kita dulu mute-nya, aku lupa. Wih, Sarenda kau mute terus dari tadi saya ngoceh-ngoceh. Aku lupa. Enggak, saya bacakan. Saya bacakan ya, saya bacakan ya. Saya bacakan. Pegangan yang kuat. Saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk Dari karena kita hukum Taurat. baca dari Iya, saya baca ulang ya. Aduh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. dari Betul kan? Dengan jalan, dengan jalan menjadi kutuk. oleh karena terkutuklah orang. Jangan loncat. Kok takut kamu ya? Enggak, saya ulang ya. Saya ulang ya. Jangan dipotong dulu. Kamu harus jujur di dalam berdiskusi. Ketika aku suruh kamu, jangan Dari sampai tadi aku jujur kok. lewatkan ayat itu. Jangan di sini bukan cari pembenaran, di sini kita diskusi. Makanya diam dulu kalau saya bacakan supaya penonton bisa mualaf semua sama kamu juga. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Aku tak. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena 14. Yesus Kristus. Karena ada tertulis. Iya, karena ada tertulis. Berarti menurutmu yang tertulis itu di dalam kitab Musa sebelum jauh Yesus datang ke dalam dunia udah ditulis. Enggak, menurutmu Yesus itu, pertanyaanku, menurutmu Yesus itu terkutuk di kayu salib? Yang dikutuk itu siapa yang di salib itu? Yesus telah menggantikan. Ingat kalimat menggantikan ya? Iya, oke, saya tidak paham. Maksudnya saya ngerti itu kok menggantikan. Sekarang coba kau jawab. Mengapa Tuhan selesaikan dulu. Kenapa Yesus harus jadi terkutuk? Karena dia kan Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Kenapa sih harus Yesus itu terkutuk? Kenapa sih harus Yesus datang ke bumi, dilahirkan dari rahim Maria dan harus menebus dosa? Ini kelas Tuhan loh. Lihatlah kelakuan mana gini. Kalau gini caranya diskusi. Dia kan bertanya. Oke, silakan Nyonya Ratu. Sebenarnya ketika dia bawa di ayat 13, ayat 12-nya itu udah menjawab. Itu karena kita manusia yang terkutuk sebab ada tertulis. Ini kalimat tanda kutip sebab ada tertulis. Nah, kata kalimat sebab ada tertulis itu jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Ingat ya, jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia, udah ditulis di dalam kitab Musa.
bahwasanya orang Iya, yang saya digantung dari kayu paham. salib itu terkutuk. Itu kenapa Tuhan Yesus harus memilih salib? Karena salib menurut hukum Yahudi itu adalah hukuman tertinggi. Makanya Yesus memilih untuk hukuman paling tertinggi, yaitu penyaliban. Makanya dia menggenapi di dalam kitab Musa itu di dalam Keluaran. Nah, ini Oke. dia congor Oke. begini begono, tapi ujung-ujungnya nggak tahu. Buka mute-nya rendah, buka mute-nya dong. Kenapa sih takut banget jemaatnya hilang? Aku udah bilang kalau dia nanya sama aku, puji Tuhan dari kejadian sampai kepada kitab Wahyu, aku akan menjawab. Tapi kalau ada yang aku nggak tahu, kita sama-sama belajar. Nah, tapi kalau ini dengan cara dia begini apa teman-teman? Kayak mana kita mau bisa menjawab? Kalau dia sudah bertanya lalu menjawab sendiri, ya sudah, apa boleh buat, kita diskusi percuma kan? Gitu. Kita diskusi. Aku yang tanya balik Kenapa sih sekarang. memit-mit? Kenapa sih memit-mit? Di sini kan kau bawakan ayat 12-nya, kan? Dengar dulu, Tetapi dasar dengarin hukum dulu. Taurat bukanlah Makanya imam, jangan melainkan gaya, siapa aku yang bicara. Dari tadi kamu kayak Iya. bicaranya nggak henti-henti gitu loh. enggak gini loh Sarenda. Kamu itu kalau saya bicara, kamu potong-potong terus. Selesaikan dulu saya berbicara. Saya tadi kalau kamu berbicara mana saya potong? Oke lah, gua Pernah nggak? Oke. lanjut Sarenda. Lanjutin Oke, teman-teman yang tetap kau bawa ayat 12-nya tadi kan? Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah imam, melainkan siapa yang melakukan akan hidup. Begitu Kak? Karenanya, lanjut ke 13-nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya kan? Karena kita karena kita kan sabar dulu, pertanyaanku bukan itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. kamu Jangan sendiri dulu, sekarang terjebak jangan dulu. dengan Belum selesai kok. Menurut Gimana kamu, itu yang dimaksud sebab ada tertulis di dalam Torah, kau cari. menurut kamu yang tertulis di dalam Bible ini yang terkutuk ini Coba siapa? kau cari. Yang menjalani Karena kutuk di ini situ siapa? bentar Yesus dulu. kan? Bentar dulu, karena kan kalimatnya di situ bilang gini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas. Sebab Saya ini tidak pertanyakan itu loh Sarenda. Saya cuma pertanyakan Yesus, betul nggak Yesus itu terkutuk? Dia digantung di tiang salib itu loh. Jawab aja. Usah malu. sebenarnya asal ragu. Kan ada kalimat terakhirnya, dia telah menggantikan. Iya. Kalau Yesus nggak Menggantikan disalib, yang itu terkutuk siapa? Kalau Yesus nggak memilih untuk penyaliban, yang terkutuk siapa? Coba, bisa nggak? Berarti Yesus terkutuk kan? Kalau Yesus nggak Pertanyaanku nggak ke situ loh. Pertanyaanku nggak ke situ loh. Yang pertanyaanku betul nggak untuk dikatakan mencari di dalam kebenaran, Bible gini cara itu? mereka, teman-teman. Ingat, Bukan mencari udah perbenaran. ayat 13, dia telah Yang mendiamkan tertulis. manusia. Nah, ketika ayat 13-nya sebab ada tertulis, kalimatnya garis bawahi. Sebab ada tertulis itu kalau orang digantung ada sekali salib. Nah, sebab Yesus ada di atas tertulis kayu salib itu kalau nggak terdoktrinlah memilih Sarenda. penyaliban itu, maka nggak digenapi kitab Musa di dalam Keluaran bahwasanya orang yang digantung di atas kayu salib itu. Gak nyambung terkutuk. deh. Nah, makanya dibawalah di dalam Filipi 2 ayat 7. Ini pertanyaanku nggak nyambung-nyambung loh Sarenda. Ia yang telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Di mute manusia. kita, Dan weh. dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati di Tep atas kayu layar. salib. Tep layar. Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Makanya apa? Manusia tadi yang terkutuk di dalam kitab Torah yang ditulis oleh Musa, Tuhan Yesus menggantikan itu. Ngerocok dan sendiri menggenapinya. ini Betina. Maka selesai kata Tuhan Yesus. Gitu. Buka mute-nya. Ini Udah. ini aku udah apa ya teman-teman? Tidak, pertanyaanku gini loh Sarenda. Betul nggak Yesus itu yang digantung itu? Itulah pertanyaanku. Saya tidak kemana-mana bila menebus dosa, menebus itu. Saya tidak kemana-mana loh. Pertanyaanku, apakah benar Yesus yang digantung di tiang salib itu yang sebagai penebus dosa? Betul nggak itu Sarenda? Pertanyaanku gitu loh. Bukan kemana-mana, lari ke sana, lari ke sini. Mati balik. Sarenda.
Merajuk dia weh.